Anda masuk lebih dulu, antum masuknya agak terlambat. Jadi 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ahlal bashar wa ajmalil bashar alladzi akhrajal bashar min ibadatil bashar ila ibadati rabbil bashar jalla jalaluhu. Alhamdulillah, ini pertama kali anak berdiri di depan mahasiswa baru tahun 2026 dan anak mendapat amanah dari divisi keislaman untuk menyampaikan beberapa nasihat terkait dengan peringatan yang sedang kita lakukan. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, anak-anak Maulana Syekh Nawawi, ketahuilah bahwasanya kita semua berkumpul di sini itu bukan tanpa alasan. Kita kumpul di sini itu bukan cuma untuk main HP. Tadi saya melihat banyak yang cuma main HP, enggak. Ikut tahlil, ya ikut maulidnya. Tapi kita kumpul di sini untuk menghormati dan untuk mengadakan ritual yang sudah menjadi adat bagi orang-orang Muslim, yaitu memperingati Maulid Nabi. Kemudian terkait dengan Maulid, ada juga yang mengatakan Maulud. Sekarang apa bedanya antara Maulud dan Maulid? Beberapa orang dari kita mungkin masih bingung gitu. Maulud sama Maulid apa bedanya? Kadang kita lihat ke pengajian tulisannya Maulud, ya nggak? Kadang di pengajian lain Maulid, apa bedanya? Maulud secara gampangnya kita terfokus kepada sosok orangnya. Maulud artinya anak. Ruziqtu bi mauludi. Saya diberi rezeki dengan seorang anak. Sedangkan Maulid itu bisa dua pengertian. Yang pertama bisa mengandung makna waktu, yang kedua bisa mengandung makna tempat. Yang pertama apa tadi? Waktu, yang kedua tempat. Apa buktinya? Kok jadi dua gitu kan? Tapi dua tadi berasal dari satu akar, dari akar satu waw, lam, dal. Maulid, contohnya penerapan dalam bahasa gimana? Kalau contohnya kita inginnya tempat, mauqi', dengar? Mauqi' Indonesia fi qarrati Asia. Indonesia terletak di benua Asia. Sedangkan ketika ingin kita mengartikannya dengan waktu, ya, maka contohnya apa? Contohnya yaitu mau'id. Apa? Mau'id, janji gitu. Mau'iduna fi sa'ati tsaniyatin nahar. Janji kita pada jam 2 siang hari. Itu kita bisa menerapkan dua. Terus apa kaitannya dengan Nabi Muhammad? Yang membedakan antara Maulud dan Maulid. Ketika kita mengatakan Maulid, maka yang kita tuju adalah segala informasi yang berkaitan dengan sosok yang ingin kita rayakan, yaitu Nabi Muhammad. Berbeda dengan Maulud. Ketika Maulud, kita lebih terpacu pada sosoknya. Ya, bagaimana duduk Nabi Muhammad, bagaimana bla 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 terkait dengan orangnya. Akan tapi ketika ingin mengatakan Maulid, maka lebih tepatnya yaitu segala informasi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, yang anak-anak Syekh Nawawi, ketika kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada satu ungkapan yang menurut saya sangat bagus. Apa seperti ini? Mahma tafannana wasifuhu biwasfi yafna zamanu wa fihi ma lam yusaf. Sebagus apapun seorang menguraikan, mensifati tentang segala kisah-kisah Nabi Muhammad, ketika sudah selesai
berlalu beberapa waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka ketahuilah bahwasanya pada waktu itu juga didapati bahwasanya masih banyak yang belum bisa diceritakan. Artinya apa teman-teman? Maknanya kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, teladan-teladan tentang Nabi Muhammad itu terlalu banyak dan terlalu luas untuk kita diceritakan. Sehingga kita lebih afdal untuk mengambil hal-hal yang secara umum, hal-hal yang secara luas telah diketahui oleh masyarakat. Seperti itu. Kita tahu Nabi Muhammad itu memiliki 7 anak. Kita tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Itu secara umum saja. Akan tetapi, jika kita ingin mendetailkan segala hal yang ingin berkaitan dengan Muhammad, maka ketahuilah, selama apapun, sekuat apapun seorang dai menceritakan tentang Nabi Muhammad, maka dia tidak akan bisa selesai menceritakannya karena terlalu luas. Maka dari itu, ana berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Nabi Muhammad yang mungkin bagian dari sini relate bagi kehidupan mahasiswa, kemudian bisa kita terapkan di dalam sehari yang perlu kita contoh. Yang pertama yaitu bangunkan orang yang tidur. Nah, yang bersama-sama yang tidur untuk silakan dibangunkan. Yang pertama apa? Jiwa nasionalisme Nabi Muhammad. Mungkin ini beberapa orang ada yang nggak tahu, tapi ini saya sampaikan. Ada yang mengatakan Islam itu nggak boleh untuk punya jiwa nasionalisme. Itu salah sama. Jiwa nasionalisme itu sudah dipraktekkan dan sudah dilaksanakan oleh Muhammad SAW. Apa buktinya? Ada satu kitab namanya Mulhimul Alam. Ada yang tahu? Namanya Mulhimul Alam. Di situ diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad pergi dari kota Mekah memenuhi undangan dari Gusti Allah menuju kota Madinah untuk hijrah, beliau tidak serta menerimanya senang 100% tidak. Akan tapi beliau ada rasa sedih terhadap kota Mekah yang ingin dia tinggalkan. Kenapa? Karena dari kecil beliau tinggal di kota Mekah, lahir di kota Mekah, ya kan? Lahir di kota Mekah, lama hidup di situ. Sehingga apa yang beliau katakan? Wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Nabi, demi Allah, engkau kota Mekah adalah sebaik-baiknya tanah Gusti Allah yang ada di muka bumi. Dan sebaik-baiknya dan yang paling dicintai oleh yang paling dicintai oleh Gusti Allah adalah engkau ya kota Mekah. Andai saja saya tidak dikeluarkan dari sini dengan sebuah perintah dan tekanan yang ada dalam kota Mekah, maka saya tidak akan keluar dari sini. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu memiliki rasa kepemilikan dengan sebuah kota. Waktu itu belum ada negara Arab Saudi resmi segala macam. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki jiwa nasionalisme. Beliau sering meninggalkan kota Makkah yang sudah bertahun-tahun beliau tinggal di situ, lama di situ, senang, sedih, lucu, segala macamnya telah beliau lalui. Sehingga akhirnya beliau harus meninggalkan kota Makkah. Apa kaitannya dengan kita? Teman-teman semua, kita hidup di Indonesia dengan reality yang sangat-sangat menyenangkan bagi kita. Kita hidup dalam tekanan dolar, kita hidup di dalam kewas-wasan setiap hari mendengar presiden ini mau pidato apa nih besok ini dia. Kejutan apa lagi yang ingin beliau sampaikan kepada kita? Ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah sebenci-bencinya teman-teman kepada pemerintah, sebenci-bencinya teman-teman kepada orang-orang yang menurut teman-teman tidak mengenakan teman-teman hidup di Indonesia, maka ketahuilah bahwa Indonesia adalah tempat teman-teman tumbuh. Indonesia adalah tempat teman-teman lahir. Indonesia adalah tempat teman-teman mengenal tentang dunia. Apa itu dunia? Sampai sini paham? Masuk ya? Itu yang pertama, tentang nasionalis. Yang kedua, tentang akhlak. Kenapa saya membawakan akhlak? Kak, akhlak ini terlalu general gitu, terlalu sering dibahas seperti itu. Kenapa saya bawakan akhlak? Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh tentang dunia kampus, satu hal yang saya katakan kepada teman-teman, bahwa dunia kampus UIN itu tidak se-Islam yang teman-teman kira. UIN itu banyak kemaksiatan yang merajalela, krisis moral. Sehingga saya kira ini menjadi sesuatu yang urgent. Bukan karena saya disampaikan, tapi karena kebutuhan masyarakat menuntut untuk disampaikan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis
di kitab Sahih Muhammadiyah, Aisyah mengatakan seperti ini. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yujzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfahu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang selalu berkata kotor, bukanlah seorang yang selalu memaki-maki, bukanlah seorang yang selalu membenci orang lain sehingga merendahkan orang lain. Nabi Muhammad bukanlah seorang yang suka sokhop. Sokhop itu maknanya berteriak yang tidak jelas di pasar. Karena pada masa itu orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental itu selalu terdedah nggak jelas. Orang-orang yang memiliki kebencian dengan orang lain menyebar-nyebarkannya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Walaupun bisa saya dan tidak membalas keburukan yang dilakukan oleh orang kepadanya dengan memberikan keburukan lain. Nabi Muhammad kayak gitu. Apa kata Aisyah? Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tapi beliau dengan lapang dada menerima dan memaafkan semua manusia-manusia yang telah mencaci makinya, manusia-manusia yang telah menghinanya dan telah merendahkannya, bahkan merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, dari sini sudah jelas bagaimana kesabaran Rasulullah menghadapi segala krisis moral yang ada di sini. Sekarang ada pertanyaan, Kak, bagaimana cara struggle di era sekarang yang dimana kejahatan atau keburukan itu bisa dibilang mendominasi, bisa dibilang 90% keburukan dapat seperti itu. Pandangan saya sendiri itu bagaikan seekor ikan yang hidup di laut asin. Apakah ketika ikan itu di laut asin apakah dia asin? Akan tapi ketika ikan itu sudah mati, ditaruh itu di tempat bakaran, dikasih garam, dikasih segala macam, itu udah ikut warna rasanya, ya nggak? Kalau dikasih cabai banyak itu pedas, dikasih apa lagi? Dikasih kecap jadi manis, ya. Dikasih uyah, garam, itu jadi asin. Apa maksudnya, Kak? Maksudnya selama jiwa antum itu masih hidup, seburuk apapun lingkungan yang antum hidupi, seburuk apapun masyarakat yang ada di sekitar antum tidak akan terkontaminasi. Selalu sabar. Sabar itu layaknya untuk maghrib. Kita tentu percaya bahwa si maghrib itu pasti akan datang. Walaupun kita tersiksa menghadapinya. Kita puasa itu menuju maghrib itu rasanya sangat masya Allah tabarakallah. Apalagi kita berkegiatan, tapi kita percaya bahwa maghrib itu pasti datang. Begitulah kesabaran. Kita sabar dengan segala keburukan yang ada di sekitar kita. Kita menerima itu semua, biarkan ada seperti itu. Nah, kemudian, walau sih bisa jadi sayata. Nanti teman-teman akan mendapati keburukan itu tidak selalu berkata kotor pada kita. Akan tapi keburukan itu dengan perbuatan. Kita melihat banyak keburukan. Kita melihat orang-orang itu musafaha bainar rajul wal mar'ah amrun ajibun. Musafaha bainar laki-laki sama perempuan itu sesuatu yang biasa dilakuin. Teman-teman akan mendapatnya semua. Pertanyaannya, apakah kita akan mengikuti keburukan itu? Apakah kita akan membalas apa yang kita lihat dengan keburukan yang kita lakukan juga? Tidak. Kita santri. Kita punya moral, kita punya sesuatu yang ingin kita pertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Maka dari itu, ayo bareng-bareng usikum manafsi bismillah. Usikum manafsi bisabr 'alal ma'asi wal adha. Saya menasihati teman-teman juga diri saya sendiri untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu bersabar dari segala maksiat keburukan yang selalu menimpa kita, bahkan dari kita sendiri. Yang kedua, tentang akhlak. Kemudian yang ketiga, tentang bagaimana Rasulullah SAW itu selalu bersyukur dan mewujudkannya atau mengimplementasikannya dengan beribadah. Selama ini kita selalu menganggap bahwa ibadah itu tuntutan. Kita selalu menganggap bahwa ibadah itu sesuatu yang memberatkan kita. Tidak, teman-teman. Satu hadis sahih. Riwayat Bukhari kalau salah. Apa muttafaq alaih saya lupa gitu. Tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad itu qiyamul lail hatta yatafattar aw yatashaqqaq qadamah. Sampai
Padahal udah dijamin surga, udah dijamin mendapatkan derajat yang paling tinggi. Surga Firdaus pasti nomor 1, ya, pasti nomor 1. Udah datang, ya Rasulullah, lima tasna hadza? Ma'annaka qad ghafarta dzanbaka ma'annaka qad ghafara laka dzanbak ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Kenapa kamu berlaku seperti ini sedangkan kamu sudah terjamin segala dosa-dosa kamu yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang itu diampuni oleh Gusti Allah. Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Apakah sih tidak tenang? Apakah sih tidak senang untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada saya? Maka saya sangat senang. Dan untuk mengimplementasikan rasa senang yang saya alami, yang saya rasakan, saya beribadah kepada Allah, saya bermunajat, meminta ampun kepada Allah. Lihat, kita sering melupakan nikmat-nikmat yang menurut kita itu tidak terasa. Apa coba? Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat sehat. Laki-laki kita kalau kita udah demam itu udah kayak mati. Besok udah kayak mau kiamat rasanya, ya. Udah kayak mau kiamat rasanya. Oh, ini cemano ini. Itu kita rasa ketika nikmat itu dicabut. Tapi ketika kita diberi nikmat sehat, saya bisa berdiri di sini, ngomong A, B, C, D. Teman-teman bisa duduk di sini mendengarkan, ada yang capek tertidur juga. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kita udah lihat besok anak mau main bola, anak mau ngajak sparring muda-bir, gak dikasih bola. Anak mau ngajak sparring muda-bir main futsal besok. Ternyata besoknya kita udah ditanya mungkar nakir, man buka. Itu kita buat rasa tidak kerja Allah. Saya dulu lalai, saya dulu nggak sholat, saya dulu nggak sedekah ya Allah. Ampun ya Allah. Nanti baru terasa ketika nikmat itu udah dicabut. Maka dari itu, yuk kita bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Dengan apa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi ada 3 tadi yang saya sampaikan. Pertama apa? Nasionalis. Jangan bilang anak Muhammad itu ada nasionalis sesat gitu. Kedua apa? Akhlak. Itu krisis moral yang urgent dan perlu kita suarakan terus-menerus. Yang ketiga apa tadi? Bersyukur dengan apa? Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sebagai penutup dari saya, man habba syai'an aktsara min dzikri. Teman-teman beberapa udah tahu kata-katanya. Man habba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak-banyak mengingatnya, akan banyak-banyak menyebutkannya. Kita lagi ngidam Mobile Legend, pengen cepet-cepet. Apa derajat terakhir apa sih namanya? Imo. Kalau kata Hansen itu, aku tahu nggak? Hansen, nenek Imo. Itu kata beliau, kata dia itu. Semua pernah muda, tapi dia semua pahit. Itu kita lagi mendapatkan seperti itu. Kita pasti mengajar terus, sekolah nggak fokus, ngaji di sini nggak fokus, nanti lagi ada acara Nawawi, salam, apa sih anak mau cepet-cepet main imo. Pokoknya imo malam ini anak itu kalau nggak imo. Itu kita selalu mengingat itu, ternyata. Apalagi contoh, laki-laki umumnya suka sepak bola, gitu biasanya. Lagi umumnya suka sepak bola. Dia lagi pengen banget ketemu sama Cristiano Ronaldo contoh, atau pengen ketemu Lionel Messi. Dilahnya mereka berdua lagi dan tur ke Indonesia atau lagi tur ke NTT kayaknya mau kan donasi gitu. Kita mikir, udah pindah-pindah ketemu mereka, udah mengimpikan ini sesuatu yang tidak bisa melewati nih. Mumpung cuma di NTT, terngiang-ngiang terus, rela minjem duit selama di perjalanan menuju sana, nggak bisa lepas dari pikiran Ronaldo, Messi. Ternyata sampai sana prank dong. Gak ada kabar apa tuh Mox. Kemarin kan pernah juga katanya ada di Lombok, ternyata nggak ada. Nah itu
Maka dari itu teman-teman, kita di sini memperingati Nabi Muhammad dan lainnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita mencintai siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu usikum wa nafsi bikathrati shalah alaihi. Berbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha. Ya, banyak apa lagi? Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita bersolawat, dibalas langsung. Teman-teman tahu kan? Setiap solawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan ikhlas ataupun dengan rasa benci ataupun rasa tertekan, maka ketahui solawat itu sampai kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya ibadah yang langsung dibalas oleh Nabi Muhammad adalah sholat. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman telah meluangkan waktunya, telah mendengarkan. Terima kasih juga teman-teman yang masih main HP. Kami harap dari pengurus untuk selalu memaksimalkan segala acara yang sedang kita laksanakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya.